Astagfirullah. 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 Berkurang orangnya, Pak? Berkurang? Ya. Pulang. Oh, Jadi pulang ke rumah siang. pulang kampung. Enggak, pulang ke rumah siang ya, ada tinggal di ruko kosong. Oh, Jam aja. gitu. Kalau malam pun harus ada dari awal. Jadi sholatnya udah kayak surau rumahnya masing-masing. Ayolah. Yang ada tinggal di Oh, apa namanya? Oh, Rakib Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan rahmatnya sehingga pada hari ini, pada malam hari yang berbahagia ini, kita masih bisa hadir dan diberikan hidayah untuk melaksanakan sholat isya. Kita sudah selesai dan insyaallah melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kita mendapatkan syafaat beliau yang berada di rabbul alamin. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan masuk pada malam ke-23 yaitu masjid sebanyak Rp32.000 dan ada sebanyak Rp3.000. Terima kasih kepada Allah telah menciptakan hidayah, memberikan informasi yang berlipat ganda, memberikan kemudahan rezeki dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ada pun yang mengisi ceramah kita pada malam hari di Ramadan ini yaitu Ustaz Tuan kita Adi Camat. Kepada Tuan Guru kami persilakan dengan segala hormat. Siapa ya? Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang bagus suaranya? Ini lebih bagus ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, malam ini kita sudah malam yang ke-23. Berarti puasa kita tinggal seminggu lagi. Baru sebentar puasa rasanya, tinggal seminggu lagi. Begitulah cepatnya waktu berlalu. Mana anak-anak yang mencatat? Enggak ada. Biasanya banyak Ustaz minta tanda tangan gitu. Pulang dia. Nama saya tadi sudah disebut oleh protokol. Karena saya jarang kemari, saya ulangi, nama saya M. Rakib. M-nya itu malaikat. Malaikat Rakib, tukang catat yang baik-baik. Rakib itu terdiri dari 5 huruf, R-A-K-I-B.
rajin, aktif, kreatif, insya Allah berhasil. Ujungnya lagi ada Jamari, Jawa, Minang, Aceh, Riau. Kalau Jawanya iso orang Jawa, Gemah Ripah Lu Cinawi, Toto Tentrem Karto Keraharjo. Ijo raya-raya Kang Sarwu tinandur, murah Kang Sarwu tinepu. Dedek. Itu ketoprak Jawa. Minang apa nih pula basawah? Balaya, Biduk Rang Tiku, Tampak Nandari, Setinjau Lawi. Basilang kayu ditungku, di sinan api makonya itu. Itu bahasa Minang. Bahasa Sunda bisa juga. Kalau bahasa Sunda, Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Itu artinya air, percikan air di dalam gua menimpa batu. Lama-lama batu yang diterpa itu jadi pecah atau jadi berlubang. Padahal air itu lunak, batu keras. Tapi akibat kesungguhannya menjadi batu tadi berlubang. Itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Melayu, dari mana datang lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datang perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Dari sawah turun ke kali, dari kali turun ke tempat, dari Allah turun ke Nabi, dari Nabi turun ke umat. Jadi panggil saya biasanya kawan-kawan manggil Ustaz Rakib Jamari. Ujungnya ada SH, second hand, barang bekas. Ujungnya lagi ada MAG, Magister Alam Gaib. Yang gaib tanya sama saya. Ceramah kita pada malam hari ini tentang tertib di jalan. Bagaimana tertib di jalan? Pertama kali yang membuat tertib di jalan berbaris-baris adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Disebutkan di dalam surat An-Naml ayat 16 dan ayat 17. Kata Nabi Sulaiman, "Hei tentara semut, juga jin, harus kalian tertib di jalan, jangan mengganggu orang." Tentara Sulaiman juga berbaris-baris tertib, jangan sampai menginjak sarang semut, karena semut bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman. Jadi masalah tertib di jalan itu Nabi Sulaiman lah yang mengerahkan tentaranya sendiri, mengerahkan tentara semut, juga memakai tentara jin. Semuanya bisa diatur tertib oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana kalau kita patuh kepada polisi menjaga jalan raya? Ada ayat Al-Quran mengatakan, "Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum." Dan hendaklah kamu taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemerintahmu, ulil amri. Jadi ulil amri itu 3 macamnya. Yang pertama ulama, itu ulil amri. Yang kedua umara, pemerintah, gubernur, wali kota, itu ulil amri. Yang ketiga polisi atau tentara, bagian keamanan, bagian dari ulil amri menurut Profesor Dr. Muhammad Abduh dalam tafsirnya yang bernama Al-Manar. Dalam tafsir itulah disebutkan apa itu, siapa dia, ulil amri. Nah, Bapak Ibu terhormat, ketika saya kuliah di Fakultas Hukum, saya di wisuda tahun 97. Di Fakultas Hukum itu saya berteman dengan polisi, tentara.
yang ingin menambah ilmu dalam bidang hukum. Saya mengambil kuliah sore karena pagi saya pegawai bekerja di kantor. Nanti dan jam 1 jam 2 saya minta permisi di kantor, saya pergi kuliah. Itulah kerja saya bertahun-tahun, berlari-lari dari kantor ke ruang kuliah di UIR. Baik-baik terhormat. Nah, berkaitan dengan peraturan lalu lintas di jalan. Nah, jadi kalau lalu lintas di jalan itu ada tertulis di situ membuat stop merah. Namanya dalam bahasa Belanda forbidden, dalam bahasa Inggris forbidden. Sedikit aja beda ya, forbidden dengan forbidden. The forbidden fruit is sweetest. Yang terlarang itu biasanya enak, kata orang Inggris. Makin dilarang makin dilanggar orang. Nah, lainlah dengan forbidden di jalan raya. Kalau ada forbidden itu kita langgar, panjangnya berapa itu? Umpamanya 1 kilo. Udah sampai 1 kilo kita melanggar tanda merah itu, baru kita bisa dihukum. Ya, kalau panjangnya 1 kilo, dah sampai 1 kilo kita melawan arah, melawan dari tanda larangan lewat, masuk juga kita. Apakah karena lupa, karena banyak pikiran, atau sengaja? Setelah sempurna kita melanggar jalan tadi 1 kilo, itu 1 kilonya sudah kita lewati, baru kita bisa dihukum. Tapi kalau kita baru separuh jalan, ditangkap oleh polisi mau dihukum, jangan mau. Kenapa? Tidak boleh dihukum. Itu baru namanya percobaan. Itu bedanya kejahatan dengan pelanggaran. Jadi pelanggaran jalan raya itu bukan kejahatan, pelanggaran. Kalau kejahatan itu mencuri, merampok, menipu, itu namanya kejahatan. Kalau kejahatan itu mau mencuri Honda seseorang itu, belum selesai dia menaruh kunci, Hondanya belum dibawa, baru dia menaruh kunci, tertangkap. Itu hukumannya 1/3 hukuman dari pencurian. Umpamanya mencuri itu hukumannya 5 tahun atau 6 tahun. Karena dia baru percobaan, belum selesai dia mencuri, sudah tertangkap, maka hukumannya 1/3 hukuman mencuri. Patut 6 tahun, jadi hukumannya 2 tahun.